Hai Zoners, balik lagi sama gue Rani dan di video kali ini gue mau bahas soal performa dan ketangguhan dari Realme C11 yang sebelumnya udah pernah dibahas sama temen gue Birgita Ajeng lewat versi unboxingnya. Sebenarnya gue agak bingung sih, baru berapa bulan kebelakang kan Realme itu mengeluarkan smartphone yang spesifikasinya tuh kurang lebih sebenarnya sama Realme C11 ini, mulai dari harga sampai dalemannya juga. Makanya gue bingung nih, sebenarnya apa aja sih pembaruan atau yang dicoba ditawarkan sama Realme lewat Realme C11. Buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai habis ya. Pertama pasti gue bahas soal desainnya. Kalau misalnya lihat desainnya, lihat dari layar dulu ya. Layarnya ini kan ukurannya 6,5 inci. Menurut gue ini cukup kayak smartphone kekinian zaman sekarang aja. Cuman resolusinya yang menurut gue ya standar sesuai budget ya kan. Ada di 1600 x 720 pixel atau kalau kalian buka YouTube, resolusi maksimal yang kalian dapat mentok di resolusi HD aja. Sementara untuk ukuran keseluruhan yaitu 164,4 x 75,9 x 9,1 mm dan bobotnya yang 196 gram. Menurut gue masih aman sih, nggak terlalu besar dan berat, tapi tetap ya berasa firm sama kokoh gitu pas gue genggam. Nah, kalau ngelihat layar depannya ini dia punya mini drop full screen atau rumah untuk menempatkan kamera depan yang beresolusi 5 megapiksel. Kalau misalkan beralih ke bagian belakang, ada dual kamera di pojok kiri atas yang penempatannya ini ngingetin gue dengan iPhone seri 11. Dua lensa berjejer ke bawah dan di framing kotak persegi yang juga menjadi rumah untuk lampu flash dan tulisan AI camera yang jadi keunggulan di fitur kamera Realme C11 ini. Sementara itu kalau ngeliat keseluruhan lagi, ini sih yang menurut gue menarik. Bahan bodi belakang Realme C11 ini kan sebenarnya plastik ya, tapi dia itu nggak memilih desain glossy, melainkan matte, yang juga dipadu sama permukaan bergelombang yang menurut gue ini mirip banget sama desain bodi belakang Redmi 8A. Ini yang jadi favorit gue sebenarnya, karena kalau misalkan desain smartphone kayak gini, ini tuh minim banget sidik jari. Jadi bikin ponsel kita tuh tetap clean, nggak lusuh, nggak yang ada bercak-bercak sidik jari yang kelihatannya jadi kotor gitu. Nah, ditambah lagi dengan label bertuliskan Realme yang ditempatkan secara vertikal dan garis tebal yang membelah kamera belakang. Jadi kalau misalnya kalian lihat sini, ini tuh kayak stiker gitu ya. Ini tuh menurut gue inovasinya fresh banget di tengah gempuran lini smartphone baru belakangan yang punya desain menurut gue tuh monoton. Sementara itu kalau misalkan di bagian kanan standar ada volume dan power button. Sementara di bagian kiri ada slot untuk dual SIM card dan satu micro SD. Kalau lihat bagian bawahnya ada speaker, audio jack 3.5 mm, terus ada port charge yang masih menggunakan micro USB. Jadi nggak kayak ponsel kekinian zaman sekarang yang udah menggunakan USB Type-C, ini tuh dia masih menggunakan micro USB, masih jadul ya. Nah, kalau misalkan beralih ke performa, sebenarnya gue tuh nggak bisa terlalu berharap banyak dengan smartphone entry level ini. Kenapa? Karena kebetulan unit yang gue pakai adalah versi RAM 2 GB dengan memori penyimpanan 32 GB. Ada banyak banget keterbatasan-keterbatasan yang harus dipatuhi supaya Realme C11 ini bisa bekerja maksimal. Misalkan kayak gue saat bermain game. Oh iya, by the way, prosesor yang dibekali di Realme C11 ini adalah MediaTek Helio G35. Standar ya untuk smartphone kelas ini. Saat gue coba main Mobile Legends, pengaturan grafis yang ditawarin juga sebenarnya bisa sih rata kanan, alias gue bisa pakai pilihan grafis yang paling maksimal. Cuman pilihan ini tuh ternyata berpengaruh banget terhadap performa yang membuat pengalaman gue bermain Mobile Legends di Realme C11 jadi kurang memuaskan. Misalnya gangguan lag saat gue lagi push rank dan tingkat sensitivitas layarnya yang berkurang. Dan isu ini tuh semakin berasa banget saat gue bermain intens selama 5 jam. Tapi kalau urusan baterai gue akuin sih, Realme C11 ini juara banget awetnya. Dia itu kan berbekal kapasitas 5000 mAh. Dan gue bisa banget maksimalin Realme C11 selama 2 hari full tanpa ngecharge. Jadi meski sekalinya ngecharge itu cukup makan waktu agak lama ya soalnya maklumin aja, kan dia kan masih pakai micro USB kabelnya. Dan ditambah lagi dia belum ada teknologi fast charge. Kalau ngomongin kamera belakang, nah ini dia nih.
Berhubung jualannya si Realme C11 adalah fitur Night Mode yang didukung sama lensa 13 megapiksel dan 2 megapiksel, kan gue cobain ya, dan ini dia hasilnya. Menurut gue dengan smartphone entry level kayak gini, hasil foto yang dihasilkan standar aja sih, nggak kayak yang digembar-gemborin di iklannya. Memang nggak terlalu noise, tapi menurut gue jadi agak bias gitu, dan detail foto yang dihasilkan pun buat gue masih kurang dapet. Tapi untuk soal tingkat kecerahan, oke lah ya, jadi masih tetap memperlihatkan objek yang ingin ditangkap meskipun redup cahaya. Sementara untuk hasil kamera normal saat siang hari, ya standar aja. Semisal cahayanya yang terlalu terang, hasilnya tentu akan overexposure, dan kalau cahayanya agak redup ya jadi natural aja kayak gini. Jadi balik lagi sih, kalau misalkan kalian mau menggunakan smartphone ini untuk berfoto, itu sebenarnya balik lagi ke skill kalian. Jadi kalian harus pintar-pintar mengatur fokusnya di mana dan mengatur tingkat kecerahannya secara manual, meskipun di sini tuh nggak ada pengaturan manualnya. Nah di sini juga ada mode zoom hingga 4 kali, yang juga pas gue coba ternyata lumayan oke. Cuma ya tetap aja kurang detail. Beda cerita kalau misalkan gue memakai mode portrait. Hasil foto yang ada justru membuat gue cukup terkesima karena kelihatan banget naturalnya blurnya. Dan teknologi AI-nya juga menurut gue cukup sukses ya untuk memilah objek utama dan objek latar. Kalau beralih ke kamera depan, ini dia hasilnya. Di sini kan gue mencoba mengaktifkan fitur HDR dan AI yang jadi unggulan Realme C11. Menurut gue hasilnya ya udah standar smartphone sekelasnya. Too much noise reduction menurut gue, bahkan di saat kondisi cukup cahaya sekalipun. Kalian bisa lihat sendiri di sini banyak banget detail-detail yang nggak tertangkap oleh lensa 5 megapiksel ini. Tapi gue suka banget saat lagi pakai mode portrait. Balik lagi ya, sama kayak kamera belakang, foto selfie dengan mode bokeh ini ternyata hasilnya cukup memuaskan. Khususnya saat kondisi cukup cahaya. Nah, kalau misalkan ngomongin video, kan tadi udah bahas kamera, videonya gimana? Realme C11 ini bisa kok merekam video dengan resolusi Full HD tanpa teknologi stabilisasi. Hasilnya ya kalian bisa lihat sendiri, standar aja ya kan? Dari hasil uji coba gue terhadap Realme C11 selama kurang lebih sebulan, gue sangat tertarik dengan desainnya. Menurut gue beda sama smartphone zaman sekarang, mulai dari penempatan kamera plus stiker dan desainnya yang matte plus bergerigi ini. Menurut gue agak bergerigi ya, bergelombang sih sebenarnya, tapi ini tuh menurut gue oke banget. Ditambah lagi performa dari baterainya itu tahan banget, bisa sampai 2 hari berturut-turut dengan intensitas gue bermain game, terus gue streaming, chatting, browsing, segala macam. Itu gue nggak perlu pikiran lagi cepet habis dalam 1 hari. Jadi baterainya itu powerful banget buat gue. Sementara kalau misalkan untuk performa atau ketangguhan dari dapur pacunya sendiri, ya standar smartphone sekelasnya mungkin ya. Gue nggak bisa expect banyak sih, karena dengan Realme C11 yang dibanderol dengan harga 1,5 juta untuk varian RAM 2GB dan memori internal 32GB, serta 1,6 juta untuk varian yang RAM 3GB dan memori internal 32GB ini, gue ngerasa ini tuh nggak cocok buat gue yang suka banget main game. Terlebih gue yang juga hobi taking a memories into photo or video. Butuh extra memories memang buat bisa nyaman memakai smartphone satu ini. Tapi mungkin untuk kamu yang pengen punya smartphone zaman now untuk sekedar browsing, chatting, streaming, dan casual gaming, mungkin smartphone ini cocok. Karena dari segi harga, smartphone ini kan cuma 1,5 jutaan aja kan. Masih oke sebenarnya, performanya nggak terlalu yang ketinggalan banget. Jadi segitu dulu review gue kali ini. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain, boleh tulis pendapat kalian atau pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti pasti gue jawabin satu-satu, insya Allah. Dan kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa di like, share, juga subscribe channel Yuzon Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!